Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyam li ajli taqwa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Tentunya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, juga nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang begitu besar, kesempatan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan yang itu akan menimbulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mengambil hikmah, memetik hikmah atau faidah daripada satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kerjakan, yang Allah perintahkan langsung di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita kerjakan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat muslim dan muslimat, sebagai satu kewajiban yang harus dan kita tunaikan pada bulan Ramadan. Selain daripada itu, untuk melengkapi ibadah puasa ini sebagai anjuran atau kesunahan dalam melengkapi ibadah puasa kita, yaitu melaksanakan semua sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu membaca Al-Quran, berzikir, i'tikaf di masjid, dan lain sebagainya.
Salah satu daripada kesunnahan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan sahur yang kita kerjakan di sepertiga malam sampai tibanya waktu azan subuh. Hadirin hamba Allah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak faidah daripada kita melakukan ibadah sahur. Walaupun dia sunnah, tetapi nilainya sangatlah besar, nilainya sangatlah tinggi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah hikmah daripada kita melakukan ibadah sunnah yang berupa makan sahur? Sahur ini adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sampaikan dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Pertanyaannya, keberkahan apakah yang kita dapatkan apabila kita melakukan makan sahur tersebut? Setidaknya ada 4 keberkahan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan makan sahur untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Yang pertama adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena makan sahur adalah makan yang memberikan energi, yang mensupport badan kita, jiwa raga kita untuk bisa dan mempunyai tenaga untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas di siang hari saat kita berpuasa. Kita tahu bahwa semua manusia di dunia ini ketika siang hari datang mereka punya kesibukan masing-masing. Untuk mengisi kesibukan tersebut maka diperlukan adanya suplai tenaga atau energi ke badan kita. Untuk itulah sahur berguna, bermanfaat untuk adanya energi di dalam tubuh kita supaya aktivitas yang kita kerjakan akan lancar dan tidak mudah lemas. Yang kedua, hikmah atau keberkahan daripada makan sahur, adanya kesempatan beribadah kita di sepertiga malam sampai menjelang azan subuh. Entah itu kita gunakan dengan sholat sunat tahajud, berzikir, ataupun membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Yang ketiga, ada 3 macam makanan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makanan yang dimakan ketika kita sahur. Yang kedua, makanan yang ketika kita berbuka puasa. Dan yang ketiga adalah makanan yang apabila kita makan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Dan yang keempat adalah pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena sesungguhnya puasa, Allah perintahkan tidak hanya puasa ini kita kerjakan sebagai orang Muslim saja. Namun orang Yahudi dan Nasrani sudah pernah melaksanakan puasa sebelum kita. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itulah berkah yang akan kita dapati ketika kita melaksanakan makan sahur sebagai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.